Allahumma salli ala Mustafa. Sungguh manusia yang sibuk itu, yang beraktivitas itu, yang bekerja itu cenderung akan terjebak dalam kerugian bila tak mampu memanfaatkan waktu untuk berperilaku yang baik. Anda kalau hari ini diberikan 24 jam, Anda gunakan sepertiganya 8 jam bagi lisan untuk mencela orang, itu rugi. Kalau diberikan pikiran untuk berpikir yang baik, lalu digunakan sebagian waktunya untuk berpikir yang tidak baik, itu rugi. Kita diberikan kemampuan untuk beraktivitas, Anda tidak kreatif hari ini, tidak punya inovasi, Anda bekerja di perusahaan, perusahaan Anda rugi. Anda bekerja di kantor, kantor Anda tidak akan pernah berkembang. Anda berdinas dimanapun, tidak digunakan otaknya, tidak dipakai akalnya, tidak digunakan tubuhnya. Sedangkan waktunya terus berjalan. Jadi kalau karirnya tidak berkembang, kalau pekerjaannya tidak berubah, omsetnya tidak dapat, ilmunya tidak tumbuh, IPK-nya tidak muncul, jangan salahkan waktunya. Kembali evaluasi, apa ide yang belum muncul dalam diri kita? Amal soleh apa yang belum keluar dari dalam diri kita? Kreativitas yang baik apa yang belum muncul dalam diri kita? Illalladzina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang-orang yang yakin kepada Allah dengan hakikat penciptaannya, lalu dengan keyakinan itu dia mengkreasikan amal soleh dalam hidupnya. Maka itulah kemudian Nabi berpesan, perhatikan kalimatnya. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. As-sanatu 12 syahran. Setahun ada 12 bulan. Manfaatkan. Bikin peta, bikin roadmap, bikin jalan hidup. Setahun ke depan mau apa? Lalu minha arba'atun hurum. Kalau belum paham, bagi, kata Nabi, dalam 12 bulan itu coba bagi 3 bagian. 4 bulan, 4 bulan, 4 bulan. Dengan konsep yang sama, 24 jam bagi 3 bagian. 8 jam, 8 jam, 8 jam. Tubuh kita manusia kan cuma 3 unsur. Unsur tubuh, body, fisik, jasmani. Unsur akal, aklani, intelektual. Unsur roh, rohani. 3 bagian ini. Sudahkah kita penuhi haknya dalam sehari? 8 jam fisik, 8 jam akal kita, 8 jam spiritual kita. Jangan-jangan 10 jam buat fisiknya, 2 jam buat akalnya. Sisanya buat rohnya. Atau jangan-jangan 10 jam buat fisiknya, 10 jam buat akalnya, rohnya cuma dapat 4 jam. Atau jangan-jangan rohnya tidak pernah mendapatkan bagiannya. Sehingga muncul penyakit hati, iri, dengki, capek, lelah, malas, sibuk, gelisah. Tidak dapat bagiannya. Maka minha arba'atun hurum. Jadikan ada hari-hari, bulan-bulan untuk evaluasi diri, kata Allah. Kembali untuk menata kehormatan diri kita. Saudara, kita ini terlahir sebagai makhluk terhormat. Quran surah 17 ayat ke-70. Walaqad karamna bani Adam. Wa hamilnahum fil barri wal bahr. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Pastikan pada dirimu, yakinkan pada dirimu, aku ciptakan semua anak cucu Adam itu dalam keadaan terhormat, mulia semua. Itulah sebabnya kita harus punya keyakinan. Kita ini orang hebat, orang mulia, punya potensi apapun untuk mengerjakan apapun. Tugasnya khalifah, pemakmur, pensukses, pembawa manfaat dalam kehidupan di bumi ini. Tidak ada orang bodoh. Yang ada adalah manusia yang tidak yakin dengan kemampuan dirinya. Nah, hadirkan ruang-ruang untuk evaluasi itu. Bagi ke dalam 3 bagian. Setiap 4 bulan, 1 bulan, evaluasi kehormatan kita yang belum muncul itu. Kembali pelajari lagi, kembali pelajari lagi. Kalau sudah paham algoritma dirinya, paham tentang kemampuannya, paham potensinya, bikin peta jalan ke depan. Saya bakatnya di bidang A. Kalau belum ketemu, siapkan diri kita. Pilih jalan hidup apa yang mau diambil. Dari 4 bagian kita pilih. Dengan ilmu, mau cari harta, kedudukan, atau dengan tenaga. Ilmu seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kedudukan seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Harta seperti Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ataupun tenaga seperti Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Anda ada di mana? Disitulah kehormatan kita dibawa sampai pulang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai Jumat ini belum ditemukan, renungkan sejenak. Setelah dapat itu, kembali. Fa'idha qudiyatis salatu fantashiru. Kalau Jumat selesai, bawa renungan itu, bertebaranlah dengan semangat baru yang kita kobarkan. Kita makhluk terhormat. Kapan menjadi terhormat? Ketika kita hindarkan yang salah dan pedomani yang soleh. Maka penutup khutbah ini ingin melengkapi dengan keterangan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ketika menjelaskan penutup hadis ini dalam kesempatan haji wada'. Nabi mengatakan,
Dalam bahasa terjemahan yang bebas, yang mudah kita cerna. Kalau sudah jelas ini semua, bersatulah kita untuk mengerjakan yang baik-baik. Sehingga kebaikan itu menjadi kebaikan kolektif. Maka kata Nabi, satu, jangan menyimpang dari kebaikan. Jangan menyimpang. Evaluasi sampai Jumat ini, fungsi lisan apa? Jangan menyimpang. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman akan dihisab di hari kiamat oleh Allah, maka gunakan lisannya berkata yang baik. Tak mampu,